Fajar, seorang mahasiswa tingkat akhir yang pendiam dan gemar menulis puisi, berteduh di halte kampus saat hujan turun. Ia tampak kebingungan karena payung yang dibawanya rusak. Tak lama kemudian, seorang gadis datang menghampiri dan menawarkan untuk berbagi payung. Gadis itu bernama Nurul, mahasiswi dengan aura tenang dan tatapan mata yang dalam. Mereka berjalan bersama melewati jalan setapak kampus yang basah. Percakapan mereka masih kaku, namun terasa hangat dan jujur. Nurul hanya bicara seperlunya, dan Fajar terlalu kikuk untuk bertanya lebih jauh. Momen singkat itu justru meninggalkan kesan mendalam dalam benak Fajar. Sejak saat itu, wajah Nurul kerap muncul dalam benaknya, seolah hujan membawa kenangan yang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Fajar mulai mencari Nurul di sekitar kampus. Ia melihatnya beberapa kali di perpustakaan dan kantin, namun Nurul selalu tampak terburu-buru atau sengaja menghindar. Fajar semakin penasaran. Ia mendengar dari teman sekelas bahwa Nurul dikenal sebagai gadis pendiam yang tidak suka bergaul. Rasa ingin tahu Fajar tumbuh menjadi semacam ketertarikan. Ia mulai menulis puisi tentang hujan dan pertemuan singkat itu, mencoba mengabadikan momen yang belum sempat terjelaskan. Setiap kali hujan turun, ia berharap bisa bertemu kembali di tempat yang sama. Namun Nurul seperti bayangan muncul sesekali lalu menghilang tanpa jejak. Fajar menulis surat untuk Nurul. Surat itu berisi tentang pikirannya yang tak tenang sejak pertemuan di bawah hujan, tentang rasa ingin mengenalnya lebih jauh, dan tentang kenangan yang terus menghantui meski hanya berasal dari percakapan singkat. Namun surat itu hanya disimpan di laci mejanya, karena ia tak pernah punya keberanian untuk menyerahkannya. Suatu sore yang mendung, Fajar melihat Nurul duduk sendiri di taman kampus, kehujanan tanpa payung. Luki terlihat sedang menangis. Fajar mendekat, tapi Nurul hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia tidak bertanya, tidak menawarkan nasihat, hanya duduk di sampingnya dalam diam. Mereka tidak berbicara apa-apa hari itu, tapi keheningan itu justru terasa lebih dalam dari kata-kata. Beberapa hari kemudian Nurul mulai berbicara lebih banyak dengan Fajar. Tidak semua cerita ia bagi, namun ia mengatakan bahwa hujan membuatnya takut bukan karena dinginnya, tapi karena kenangan buruk yang datang bersamanya. Ia kehilangan sahabat terdekatnya dalam kecelakaan mobil saat hujan beberapa tahun lalu, dan sejak itu, ia merasa tidak pernah benar-benar pulih. Fajar mendengarkan dengan tenang. Ia tidak mencoba menghibur atau memberi solusi. Ia hanya ada, dan itu cukup bagi Nurul. Perlahan, kehadiran Fajar menjadi semacam tempat aman yang baru untuk Nurul, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menerima bahwa luka itu masih ada. Fajar mulai menyadari bahwa kedekatan mereka bukan tentang cinta yang meledak-ledak, tapi tentang kepercayaan yang tumbuh dalam diam. Setelah banyak hari terlewati, Nurul dan Fajar mulai berbagi lebih banyak waktu. Mereka berjalan bersama sepulang kuliah, mengobrol tentang hal-hal ringan, dan tertawa meski tak terlalu sering. Pada suatu sore, hujan kembali turun, dan kali ini, Nurul yang menggandeng tangan Fajar untuk berlari menembus hujan tanpa payung. Mereka tertawa bersama, basah kuyup, seolah mencoba melepaskan beban yang selama ini menghantui. Fajar melihat sisi lain dari Nurul lebih bebas, lebih berani. Di bawah hujan itu, mereka merasa seperti anak kecil yang baru saja menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Sejak hari itu, setiap hujan tidak lagi sekadar pengingat akan luka, tapi juga simbol dari sesuatu yang baru sedang tumbuh perlahan. Nurul mulai kembali melukis, hobi yang dulu ia tinggalkan sejak kehilangan sahabatnya. Ia mengundang Fajar ke pameran kecil di studio kampus tempat ia memajang beberapa karyanya. Salah satu lukisan menampilkan seorang laki-laki berdiri sendiri di bawah hujan, dan tanpa ragu Nurul berkata bahwa sosok itu adalah Fajar. Namun meski kedekatan mereka semakin erat, Nurul tetap jujur dengan dirinya sendiri dan dengan Fajar. Ia berkata bahwa hatinya masih penuh luka dan ia belum siap membuka ruang baru untuk cinta. Fajar tidak kecewa, ia menghargai kejujuran itu, karena ia tahu tidak semua orang bisa sembuh secepat harapan orang lain. Baginya, bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan Nurul saja sudah cukup berarti. Hari terakhir semester tiba dan kampus mulai sepi. Hujan turun deras seperti pada pertemuan mereka yang pertama. Fajar dan Nurul kembali bertemu di halte yang sama tempat segalanya dimulai. Mereka berbincang tanpa banyak kata, seolah hujan mengisi ruang kosong yang tak perlu dijelaskan dengan suara. Nurul memberikan secarik surat kepada Fajar, meminta agar dibaca nanti.
Ia tersenyum kecil sebelum pergi, meninggalkan Fajar sendiri di bawah rintik hujan. Isinya adalah ungkapan terima kasih atas keberanian Fajar mendekatinya, atas kesabarannya yang tak pernah menuntut, dan atas kehadiran yang setia di saat-saat sulit. Dan untuk pertama kalinya, hujan tak lagi terasa menyakitkan bagi Nurul.